Ya Gus Solah, Indonesia itu dulu kan terkenal sebagai negara yang toleran, begitu 5 agama plus ada kepercayaan dan lain sebagainya, hidup rukun dan damai di NKRI ini. Tapi itu ternyata tidak terjadi beberapa tahun terakhir ini. Begitu. Bagaimana Anda melihatnya dan apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan NKRI seperti yang dulu? Ya, saya pikir kita masih toleran ya. Apa yang terjadi kemarin ya tentu tidak kita harapkan, tapi tidak terlalu berarti terhadap keseluruhannya sama gitu ya. Sekali tidak tahu. Ya, walaupun itu tidak menyenangkan dan harus kita perbaiki ya. Ya memang dari awalnya tuh kita kan memang beragam ya, itu sunatullah. Kerajaan-kerajaan di Indonesia ini semuanya Islam kecuali Larantuka yang Kristen. Kerajaan-kerajaan itu kemudian dikalahkan oleh Belanda. Majapahit, Sriwijaya? Oh, nah, itu kan sudah terlalu jauh ya. Oh, okay. Ini Belanda datang kan sesudahnya. Abad ke-16 ya. Iya, iya. Nah, ketika pemuda-pemuda Indonesia, pemuda Nusantara bersekolah atau belajar ke Belanda ataupun ke Kairo, ke Mekah, ke Madinah, ketemulah pemuda-pemuda dari berbagai daerah ini. Dan mereka saling bertukar pengalaman, bertukar cerita tentang negeri mereka masing-masing, dan akhirnya mereka punya keinginan yang sama, ingin merdeka. Dan kemudian mereka sadar bahwa tanpa bekerja sama tidak mungkin mereka merdeka. Ini kemudian diteruskan dengan Kongres Pemuda gitu ya. Dan akhirnya kita mencapai mendirikan bangsa Indonesia melalui Kongres Pemuda, itu kan lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian negara Indonesia dilahirkan pada tahun 45. Artinya keberagaman yang sudah kita jalin sekian abad itu adalah modal sosial kita yang besar untuk meraih kesatuan, melahirkan bangsa dan negara kita. Tanpa kerjasama dari sekian banyak itu, nah mungkin ada negara Indonesia kan. Nah kok tiba-tiba perbedaan yang tadinya menjadi modal sosial kok sekarang menjadi masalah gitu. Ini ada apa gitu kan. Nah itu dia. Ini yang harus kita bicarakan bersama. Saya melihat ya memang terkait dengan Pilgub DKI ya. Pilgub DKI ini di mana terjadi gesekan yang cukup kuat. Yang lebih menarik itu gesekan itu yang terjadi bukan antara Islam dengan Kristen, antara Islam dengan Islam. Iya kan? Itu kan antara tokoh NU dengan tokoh NU berdebat tentang pemahaman mereka terhadap surat Al-Maidah, gitu kan? Yang satu mengatakan tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan ayat 51 itu, yang lain mengatakan boleh. Gitu. Ya sudah, orang berbeda pendapat kan menurut saya wajar-wajar saja. Kenapa harus ribut gitu kan? Nah kalau dikaitkan dengan organisasi NU sudah punya pendapat soal itu. Tahun 99, 18 tahun lalu, Muktamar NU membuat keputusan soal itu. Ya ini mungkin bisa diingatkan lagi. Bunyinya itu saya tidak tahu persis redaksinya ya. Tapi intinya warga NU tidak boleh menyerahkan urusan kenegaraan dengan memilih calon non-Muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi ada klausul daruratnya gitu. Tapi akhirnya PBNU punya sikap yang sedikit berbeda ya? Nggak ada. Dan justru karena itu, kenapa nggak ngambil sikap di NU terpecah dua? Pak Ma'ruf Amin sama dengan yang lain-lain, Pak Said Agil berbeda gitu kan. Nah kalau berbeda ya kembalilah kepada keputusan organisasi menurut saya. Yang sangat disayangkan adalah banyak orang yang khawatir walaupun ini sudah mereda akan muncul lagi dalam pilkada-pilkada selanjutnya. Betul. termasuk bahkan dalam pemilu. Yang saya khawatirkan dalam pilpres. Gejala kesana itu ada gitu. Kita duduk bareng lah. Kita duduk bareng seperti saya usulkan tadi. Kan ini kemarin ada tuduhan politisasi agama. Pihak lain mengatakan tidak ada. Loh, yang benernya gimana? Yang namanya politisasi agama itu seperti apa? Kan di dalam video yang beredar di YouTube kan ada, kalau yang Islam menganjurkan memilih pemimpin Islam, tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim, itu kan sudah kita tahu banyak.
Tapi kan ada video di gereja, pendeta mengatakan harus memilih pemimpin Kristen gitu. Nah kalau nggak boleh ya dua-duanya nggak boleh. Menurut saya begitu. Oh, oke. Kita sepakati bersama tidak boleh gitu. Tapi kalau nggak ada kesepakatan bersama, jalan seperti kemarin, ya akan ribut lagi gitu kan. Nah, bagaimana bisa meredam itu dalam Pilpres 2009 nanti? Kita bicara dulu. Duduk bersama kesepakatan dulu, kita seperti apa, ya nanti kita tuangkan dalam sebuah kesepakatan, bahkan menjadi aturan yang keluar oleh KPU, kita mencegah keadaan yang lebih buruk daripada yang kemarin gitu kan. Oke. Nah itu yang harus kita sadari bahwa potensi itu ada, dan kita sebetulnya saya sudah melangkah ke arah sana dengan beberapa kawan, tapi saya hubungi tokoh-tokoh Islam tidak banyak yang menyambut baik. Oh belum saatnya. Waduh, kapan saatnya? Menurut saya jauh-jauh hari kita ngomong. Karena ngomong ini nggak sebentar, nggak selesai satu kali, berkali-kali, dan pertemuan satu ke pertemuan berikutnya bisa jaraknya bisa berbulan-bulan. Kan? Nah, kalau saya lihat kemarin terjadi itu kan ada anggapan bahwa Muslim yang memilih calon non-Muslim dan melarang memilih calon non-Muslim itu dianggap tidak toleran, dianggap tidak Indonesia, tidak Pancasila. Menurut saya kan tidak betul itu, ya kan? Loh, orang memilih calon tidak memilih calon Muslim atas dasar ajaran agama yang dia yakini, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar gitu. Tidak boleh itu disebut sebagai intoleran. Sebaliknya, ada ucapan tokoh-tokoh Islam yang mengatakan bahwa orang Islam yang memilih calon non-Muslim itu dia munafik. Nggak betul juga menurut saya. Itu nggak ada hubungan sama agama kalau menurut saya. Itu hak individu. Hak masing-masing gitu kan. Dan itu kalau memang salah ya itu tanggung jawab dia kepada yang di atas gitu kan. Dan tadi hal-hal yang semacam inilah. Jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Terlalu tajam gitu. Itu menimbulkan masalah-masalah. Dan ini yang menurut saya harus kita dudukkan gitu. Oke. Kita bicara soal pemberantasan korupsi ya Gus Soleh ya. Begitu. Kita tahu bersama KPK sangat berat sekali pekerjaannya. Begitu. Semakin lama semakin bertambah musuhnya. OTT ada sekitar kalau saya tidak salah 600 OTT yang sudah dilakukan oleh KPK. Tapi indeks anti korupsi ya di Indonesia itu naiknya itu sangat sedikit sekali. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu tontonan yang sangat memalukan sekali, seorang pimpinan DPR begitu ketuanya bahkan memberikan contoh yang tidak baik ketika dia harus memenuhi pertanggungjawaban hukum seperti itu. Bagaimana Gus Soleh melihatnya? Ya ini kan sudah lama ya. Pak Novanto ini kan menjadi sasaran tindakan hukum kan tidak sekali ini saja, banyak, dan dia selalu bisa lolos dari jeratan itu. Dan dia juga berpikir kali ini pun lolos gitu kan. Nah saya sepakat bahwa apa sih susahnya datang gitu kan, sampaikan bahwa saya tidak salah. Ya buktikan di depan pengadilan gitu. Tapi lebih besar daripada itu, mental bangsa ini banyak yang menganggap sudah rusak begitu ya. Contohnya saja yang kita harusnya diberikan contoh oleh pimpinan-pimpinan kita ternyata bermental seperti itu. Bagaimana harus berubahnya ya Gus? Ya ini memang tidak mudah ya. Mencari negarawan ini kan hampir tidak ada. Yang banyak politisi. Politisi itu kan jaraknya cuma 5 tahun. Kalau negarawan mungkin puluhan tahun bahkan 100 tahun ke depan. Gitu. Apa yang harus diperbaiki ya Gus? Dari lini mana dulu? Saya sendiri tidak tahu ya. Artinya dulu ketika kita melakukan reformasi, kemudian memberi kesempatan semua partai untuk tumbuh, dulu kan kita anggap 3 partai itu terlalu kecil dan pemerintah dulu otoriter gitu kan. Tapi ternyata ini kan tidak memberikan apa-apa. Ada euforia. Pemilu yang bagus hanya 99 saja. 2004, 2009, 2014 lebih jelek lagi dan seterusnya gitu. Nah memperbaikinya bagaimana? Ini kembali kepada partai. Bisa nggak partai memilih ini? Oke. Jadi masih banyak PR bangsa ini ya Gus ya? Masih banyak PR. Oke, kita lanjutkan nanti di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Tokoh kita akan segera kembali.